Shalom Ibu Bapak Saudara, selamat datang kembali di kanal YouTube ini. Mari kita persiapkan hati kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kiranya Roh-Mu yang kudus turun atas kami, memberi hikmat dan kemampuan, sehingga kami dapat mengerti dan firman ini leluasa bekerja dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Yehezkel pasal 36 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Inilah firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara, awalnya manusia memiliki jenis hati yang namanya hati batu. Kalau dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia, ayat 26 menyebut hati yang keras. Alai di hatabata didok roha batu. Kenapa bicara tentang hati batu yang keras itu? Pertama-tama, itu adalah hati yang dingin. Tidak bisa bertahan lama ketika dia dihangatkan. Walau misalnya batu itu dimasukkan sejenak ke dalam api, tapi tidak lama dia sudah kembali menjadi dingin. Dipanaskan, dihangatkan dengan apapun, dia akan mudah kembali menjadi dingin. Itulah gambaran hati manusia pada awalnya. Dia sangat dingin. Yang kedua, batu itu seperti yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu keras. Tak bisa dipatahkan. Itulah awalnya hati manusia. Tanpa campur tangan Allah, hati kita bisa seperti hati yang tidak bisa dipecahkan. Hati yang betul-betul kaku, kokoh, dingin seperti yang digambarkan dalam awal renungan ini. Dan yang ketiga, kenapa disebut hati batu? Karena hati itu mati. Dia tidak punya rasa sama sekali. Jadi kalau orang pada hari ini berkata ada mati rasa, itu kata lain dari hati batu. Batu itu tidak punya rasa dan tidak ada empati. Tak ada apapun yang terjadi, dia tidak pernah mau merasakan apa yang terjadi di sekeliling. Kebayang ibu bapak, satu hari hidup dengan manusia yang seperti itu. Kebayangkah bapak-bapak kalau punya istri yang seperti itu hatinya, atau istri yang punya suami yang hatinya begitu? Tapi kalau melihat Yehezkel ini, sebenarnya umat Tuhan itu aslinya punya hati seperti itu. Maka dalam minggu ini kita mengenal Minggu Quasimodo Geniti ini.
kita seperti bayi yang dilahirkan kembali. Artinya kita butuh hati yang baru. Yang oleh ayat 26 di dalam teks kita bahasa Indonesia disebut hati yang taat, tapi di bahasa Batak disebut roha sibuk, hati daging. Memang ibu bapak mungkin sering terganggu mendengar kata kedagingan, tapi daging di sini menggambarkan keadaannya yang hangat. Dia bukan daging beku, tapi daging yang hidup. Hati roha sibuk artinya yang bisa berdarah, yang bisa merasakan, yang bisa menyadari apa yang sedang terjadi. Bukan hati yang batu seperti tadi. Jadi ibu bapak saudara, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Itu hati yang bisa merasakan, mengingat apa yang dirasakan oleh orang-orang yang menderita, yang kesusahan, yang bergumul di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kebangkitan Yesus tidak jauh dari hati yang baru tadi. Hati yang siap ditegur, hati yang bisa berdarah, hati yang bisa menyerah. Kalau memang itu dosa, dia harus bisa menyerah. Itulah yang sedang dipercakapkan oleh Yehezkiel pasal 36, khususnya di ayat 26. Tapi mari kita lihat awal dari kisah ini. Sebenarnya kisah ini bermula dari janji Tuhan, kepulangan dari pembuangan. Di dalam sebuah keadaan umat itu sama sekali tidak layak disebut, tidak layak diselamatkan. Dia menyelamatkan atau membebaskan umat itu semata-mata karena namanya, nama Tuhan itu sendiri. Semata-mata karena kekudusan Tuhan, kasih Tuhan yang tidak sama dengan kasih dari Allah-Allah, ilah-ilah yang lain. Tidak ada yang layak. Alasan belas kasihan Tuhan, ibu bapak semua, saudara, semuanya diambil dari dirinya sendiri. Anda, saya, tidak ada kita yang terlalu hebat sehingga kita dapat ambil bagian dalam kekudusan Tuhan. Maaf, Anda sama seperti saya. Kita sama-sama tidak layak, tapi dilayakkan. Kita sama-sama tidak mampu, tapi dimampukan. Sehingga di tengah-tengah alasan belas kasih yang diambil dari dalam diri Allah itu sendiri, Allah kemudian mempersiapkan dan memenuhkan sejumlah syarat supaya kita layak dan pantas menerima belas kasihan itu. Pertama-tama, ia menyucikan kita dari dosa. Di ayat 25 disebut, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Kita ingat Naaman. Dia hanya sebagai sebuah contoh, dia sembuh dari penyakit kustanya ketika dia berendam di sungai Yordan. Tindakan Allah pertama-tama menyelamatkan kita adalah dengan menyediakan, mengerjakan, melakukan perbuatan baik, yaitu menyucikan kita dari dosa, mentahirkan kita. Tapi kenyataan pada hidup kita kadang lebih suka berhala-berhala ketimbang hidup sebagai hidup yang sudah ditahirkan oleh Tuhan.
Tindakan Allah yang kedua, yaitu yang kita sudah gumuli tadi di ayat 26, memberikan hati yang baru. Bahwa bicara keselamatan, kebangkitan dan kemenangan Kristus atas maut dan dosa dan penebusan kita sangat terkait dengan perubahan batin kita. Kita butuh hati yang baru. Karena jujur kita selalu mewarisi hati yang berdosa dari natur Adam. Sehingga dalam pendekatan ini kita selalu menemukan bahwa hubungan yang baru kita dengan Tuhan tidak diciptakan dengan hubungan legalitas sah, absah, hitam di atas putih, tidak. Tapi hubungan hati yang selalu beranjak, tiba, terikat, tertambah pada yang namanya belas kasih. Sehingga pesan kedua, kita mengalami pelembutan hati. Tapi yang ketiga di ayat 27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Penyucian dosa, hati yang baru, dan yang ketiga, memberi roh yang baru dalam hati kita. Kenapa dengan roh? Kenapa harus roh? Dari sini kita belajar supaya memang keselamatan itu benar-benar karya roh Allah dalam hidup kita. Karena sendiri dari diri kita sendiri kita tidak akan bisa mentaati Allah. Maka Allah tidak maksa kita untuk berjalan mengikuti ketetapannya, tetapi Ia memberi roh bagi kita supaya kita memiliki keinginan untuk menuruti perintahnya, untuk setia dengan Dia, bahkan untuk mencapai kesetiaan itu. Roh itu yang bekerja 100%. Maka roh itu memberi tenaga, semangat dan kekuatan bagi kita untuk melakukan tugas-tugas kita dalam karya keselamatan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang baik, yang telah menibahkan kami pada minggu ini, untuk kami boleh melihat dan menemukan kembali kehidupan kami yang tidak layak, tidak mampu, tetapi Engkau layakkan dan Engkau mampukan. Kami menemukan kembali diri kami ada dalam karya keselamatan yang dikerjakan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Sehingga kami sadar hari ini bahwa Engkau mengerjakan belas kasih-Mu murni karena diri-Mu sendiri. Karena Engkau sendiri yang betul-betul mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan yang Engkau kerjakan dalam diri kami untuk mentahirkan kami dari dosa, yang telah mengubah hati kami dan memberi hati yang baru, dan memberikan roh-Mu diam di dalam diri kami, sehingga kami punya kemampuan bergerak taat setia kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus kami bersyukur. Amin.